Shalom. Demikian pula lah tidak ada seorang yang tahu apakah yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Nah, pernah nggak sih kita mendengar orang berkata, ya itu kan interpretasimu aja dari Alkitab. Sejenak kalimat itu sedemikian rupa bermaksud untuk menyangkal semua hal yang telah dikatakan. Tetapi hal tersebut tidaklah menyangkal apapun. Ada beragam cara yang benar dan yang salah untuk menginterpretasikan Alkitab. Nah, di sini ada 6 prinsip interpretasi yang diterima hampir di mana-mana. Kita butuh pimpinan Roh Kudus dan iman dalam menginterpretasikan Alkitab. Kenapa? Alkitab tidaklah masuk akal bagi orang yang percaya. Ya memang sih, kenapa kita banyak diserang? Karena apa? Kalau bagi orang yang nggak percaya Kristus, Alkitab itu tidak akan masuk akal, gitu loh. Sampai kapanpun, sampai kiamat pun kalau mereka nggak mau percaya, ya tidak akan masuk akal. Kenapa kok gitu? Karena Alkitab itu sebagai sukacita Tuhan untuk orang yang percaya. Nah, saat orang yang tidak percaya membaca firman, dia sedang membaca surat yang ditujukan kepada orang lain. Alkitab adalah sebuah buku rohani yang harus dimengerti oleh orang-orang rohani. Maka itu Alkitab di dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Alkitab adalah penjelasan yang terbaik buat Alkitab sendiri. Firman menginterpretasi firman itu sendiri. Praktekkan prinsip ini dengan menggunakan referensi silang pada catatan kaki. Dengan melihat referensi tersebut, kita akan mendapat gambaran yang lebih jelas dan besar atas apa yang Tuhan katakan di setiap firman-Nya, bukan hanya dalam satu konteks saja. Bacalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam pikiran kita, dan bacalah Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dalam pikiran kita. Perjanjian Baru itu tersembunyi dalam Perjanjian Lama, dan Perjanjian Lama dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Selalu interpretasi bagian yang tidak jelas, menggunakan bagian yang jelas. Lihat apa keseluruhan nasihat firman Tuhan untuk memperoleh pemahaman yang jelas saat kita menemukan bagian yang tampak berkontradiksi atau yang membingungkan. Sebagai contoh, 1 Korintus 15 ayat 29 sepertinya mengacu pada baptisan orang mati. Itu satu-satunya di mana ide tersebut disebutkan dalam Alkitab. Nah, Paulus itu tidak sedang membenarkan hal ini. Karena apa? Nggak ada bagian di Alkitab itu yang membenarkan hal ini. Biarkan bagian Alkitab yang jelas mengenai keselamatan dan baptisan menginterpretasi bagian yang tidak jelas ini. Bukan sebaliknya. Jangan membuat sebuah doktrin hanya berdasarkan semata-mata peristiwa sejarah saja. Ambil bagian yang berupa sejarah dalam Alkitab sebagaimana dimaksudkan, pelajaran yang baik. Jangan bangun doktrin dari hal tersebut. Sebagai contoh dalam Markus 1 ayat 35, Alkitab berkata Yesus bangun sangat pagi, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Apakah lalu kita bangun siang pagi jam 4, meninggalkan rumah kita
dan pergi ke suatu tempat dan berdoa. Ya, yang gak kayak gitulah. Tuhan mungkin meyakinkan kita itu adalah sebuah ide yang bagus, tetapi bukan sebuah perintah itu. Gunakan bagian Alkitab yang berupa pengajaran sebagai dasar untuk membangun doktrin yang benar. Gunakan cerita untuk mengajar sebuah pengajaran. Jangan pernah menginterpretasi Alkitab berdasarkan pengalaman kita. Poin penting dalam belajar Alkitab bukanlah membentuk Alkitab sesuai dengan pendapat atau pengalaman kita yang subjektif. Kenapa? Karena perasaan manusia itu bisa berbohong, emosi itu bisa berbohong. Melainkan temukanlah kebenaran Tuhan yang abadi dan biarkan itu membentuk hidup kita. Belajarlah Alkitab dengan hati yang terbuka dan undanglah Tuhan untuk menyesuaikan diri kita dengan kehendak-Nya. Jadi Tuhan tidak mau meninggalkan kita dalam kegelapan saat kita mempelajari Alkitab. Mengikuti aturan dasar dalam belajar Alkitab ini akan menolong kita untuk membaca Alkitab dari sudut pandang Tuhan. See you and God bless you.